Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh dan para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang berkah ini kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk kita bisa sujud bersimpuh di hadapan penguasa, pengatur, pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di subuh Jumat yang selalu kita mendengarkan dan membaca surat As-Sajdah. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, di antara pendalaman dan penguatan serta internalisasi makna tauhid dalam pemahaman dan perbuatan kita adalah tentang internalisasi eksistensi surga dan neraka. Dan Al-Quranul Karim sejak awal Al-Quran sampai akhirnya selalu mengingatkan akan
eksistensi surga dan neraka, neraka dan surga. Terkadang dimulai dengan surga dulu baru neraka, ataupun dimulai neraka dulu baru surga. Tidak ada kisah tentang surga tanpa neraka, dan tidak ada kisah tentang neraka tanpa surga. Dua pasang yang selalu beriringan, dua pasang yang selalu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk surat yang selalu kita baca di subuh Jumat tentang surga dan neraka. Dan ayatnya sangat singkat serta jelas. Afaman kana mu'mina kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang-orang yang beriman sama dengan orang-orang yang fasik? Apakah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir? Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini membuat perbandingan dua golongan yang secara sifat dan karakter serta perbuatannya dalam lahiriahnya berbeda. Pertanyaan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, jawabannya kepada kita sendiri, karena ini bukan untuk dijawab dalam ayat. Kita sendiri saja sudah bisa mengatakan sama atau enggak. Apakah sama orang yang mukmin dengan orang yang fasik? La yastawun. Selain kita juga tahu tentang jawabannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan la yastawun, mereka enggak sama. Kalau di pertanyaan satu, apakah sama seorang mukmin dengan seorang yang fasik? Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan keduanya dengan ayat la yastawun. Mereka itu enggak sama. Mereka itu maksudnya antara yang mukmin dengan yang fasik, antara yang mukmin dengan yang kafir, itu enggak sama. Jemaah saya muliakan, enggak samanya di mana? Yang pertama, enggak sama dalam keyakinan bahwa yang mukmin beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulnya, beriman dengan malaikat-malaikatnya. Wabil khusus dalam ayat ini beriman dengan adanya hari akhirat, yang lebih spesifik lagi beriman terhadap surga dan neraka. Karena dasarnya adalah imannya terhadap akhirat, khususnya tentang surga dan neraka itu mendalam, maka perbuatannya, amal dan tingkah lakunya pun mengikuti daripada keyakinan dan imannya. Jadi seorang mukmin itu dia bukan sekedar ucapan itu muslim, tapi mukmin itu adalah ketika tiga hal terintegrasi dalam satu, yaitu iman dalam
hati, ucapan dalam lisan, amal dalam perbuatan. Makanya afaman kana mu'min, yang disebutkan mukmin itu ketika tiga hal ini terintegrasi dalam satu orang, satu pribadi. Ketika tidak terintegrasi, dia bukan mukmin. Ya, dalam ayat ini perbandingannya adalah dia fasik. Dia bisa jadi orang kafir. Jemaah saya muliakan, sebaliknya mereka tidak beriman kepada hari akhirat, mereka tidak mengikuti imannya dengan amalannya. Yang kedua, perbandingannya la yastawunnya itu adalah dalam penggunaan mata dan telinga. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na. Orang mukmin dia menggunakan mata dan telinga. Semuanya kan menggunakan mata, bukan telinga untuk mendengar yang biasa, tapi mata absarna untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya yang membuatnya dan menjadikannya menjadi orang yang beriman dengan iman yang sebenarnya. Sebagaimana dia menggunakan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat Al-Quran, mendengar perintah Allah, mendengar larangannya untuk dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Sebaliknya orang-orang yang fasik, orang-orang kafir tidak menggunakan as-sam' wal basar, mata dan telinganya. Kedua-duanya baik mukmin maupun kafir kafir dan fasik diberikan potensi pendengaran, diberikan potensi penglihatan. Cuman keduanya beda dalam penggunaan, beda dalam tujuan pemakaian. Karena beda dalam penggunaan dan cara pemakaian, maka beda dalam sikap dan tingkah laku. Maka ketika nanti pada waktunya di akhirat, yang tidak menggunakan mata dan telinga dengan baik, mereka minta farji'na na'mal sholihan. Ya Allah, kembalikan kami di dunia untuk kami mendengar dan melihat. Pendengaran dan penglihatan itu penggunaannya bukan di akhirat, penggunaannya adalah di dunia. Di akhirat nggak perlu lagi ada penggunaan mata dan telinga, karena di sana untuk menikmati dan merasakan balasan dari apa yang kita kerjakan dalam implementasi mendengar dan melihat. Apa yang amal-amal yang kita kerjakan dari penglihatan dan pendengaran kita, itulah nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga kalau sudah sampai ke sana, nggak ada lagi cerita kembali, nggak ada lagi cerita untuk minta dihidupkan kembali. Jadi jamaah saya muliakan, dua potensi ini yang membedakan antara mukmin dan fasik. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun.
memang secara lahiriah sederhana, mata dengan telinga. Tetapi dalam kita berhadapan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangannya, serta ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta, itu dibutuhkan penglihatan dan pendengaran yang baik. Mata kita sama, tapi tidak semua mata bisa melihat hakikat dari apa yang Allah inginkan. Sebagaimana kita punya telinga yang sama, tetapi pendengaran kita berbeda dalam menangkap pendengaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastawun, enggak sama. Perbedaan yang ketiga, la yastawun yang ketiga adalah, jemaah saya muliakan, terkait dengan sujud. Sebagaimana namanya as-sajadah, sujud. Orang-orang mukmin yang innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Itu adalah bentuk daripada implementasi sujud bagi orang-orang mukmin. Kalau dibacakan ayat-ayat kami, mereka tersungkur, mereka sujud dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih dan tidak sombong. Tatajafa junubuhum, dan punggung mereka itu jauh dari tempat tidur. Kenapa? Karena mereka bangun malam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasana ini enggak akan dapat bagi orang-orang yang fasik dan orang-orang yang kafir. Suasana innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum, dan seterusnya, enggak akan dapat bagi orang-orang yang fasik dan bagi orang-orang yang kafir. Justru hakikat daripada sujud itu di sini, di ayat itu. La yastawun, enggak sama. Keduanya enggak sama. Nah, yang berikutnya, la yastawunnya, yang enggak samanya adalah pada balasan. Tentunya karena keyakinannya berbeda, pandangan dan pendengarannya berbeda, amal dan perbuatannya berbeda, bentuk dan hakikat sujudnya berbeda, maka balasan juga akan berbeda. Allah Subhanahu wa taala mulai dengan orang mukmin. Allah kasih kabar gembira untuk orang mukmin, tidak dimulai dengan orang fasik dan kafir dulu, supaya kita ini yang mendengarnya semangat untuk bisa mengambil yang Allah dahulukan. Jadi terkadang surga neraka ini didahulukan surga, didahulukan neraka, kadang didahulukan neraka, kadang didahulukan surga. Dalam ayat ini Allah mendahulukan surga dulu baru neraka. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bentuk dari iman dan amal soleh itu yang tadi, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha, dan seterusnya. Dibuat kesimpulannya dalam dua hal saja. Dua hal itu adalah ammal ladzina amanu wa amilus shalihat. Untuk mereka yang beriman dan untuk mereka yang beramal soleh. Yang mukmin tadi, afaman kana mu'mina, balasannya apa? Falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka ada jannatul ma'wa, ada surga ma'wa.
Ada 8 surga nanti, satu diantaranya namanya Jannatul Ma'wa. Ma'wa itu tempat kita bernaung. Ini bukan ma'wa bahasa Aceh. Ma'wa bahasa Aceh beda dengan ma'wa bahasa Arab. Bahasa Arab itu ma'wa artinya tempat berlindung, naungan. Surga tempat kita bernaung. Jazaan bima kanu ya'malun, balasan atas apa-apa yang mereka lakukan. Yang tadi yang innama yu'minu bi ayatina alladzina, seterusnya itu. Nah, balasannya adalah jannatul ma'wa atas apa-apa yang mereka kerjakan. Ini balasan untuk orang yang mukminah. Sekarang bagaimana balasan untuk yang fasiqah? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqah. Nah, yang fasiqah itu yang gimana? Fa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, orang kafir, tempat mereka adalah neraka. Nah, itu sudah beda. Yang satu surga, satu neraka. La yastawun. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Setiap kali mereka ingin keluar, kullama aradu an yakhruju minha, minta keluar kadang enggak sanggup. Setiap kali minta keluar, maka azabnya akan dikembalikan seperti itu. Setiap kali dia akan mau mati, maka dia akan hidupkan sebagaimana sedia kalanya. Begitulah azabnya. Karena di surga tidak ada azab, penuh dengan kenikmatan, maka Allah tidak rincikan. Rinciannya di ayat lain, tapi di sini Allah rincikan bentuk azabnya. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar karena enggak sanggup menahan dan merasakan, u'idu fiha, dia akan dikembalikan. Dikembalikan dengan azab dari awal tadi. Wa qila lahum dhuqu, dan dikatakan kepada mereka rasakan. Bahasa rasakan itu kan bahasa penghinaan dan kemarahan dari neraka dan malaikat yang menjaga neraka. Rasakan. Dhuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan azab ini yang dulu kamu dustakan. Jadi karena tidak melihat dan mendengar hakikat dari apa yang Allah inginkan, dia dustakan hakikat surga dan neraka itu. Jemaah saya muliakan, yang lebih lagi adalah walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan rasakan kepada mereka azab demi azab, dari mulai yang paling rendah sampai azab yang paling akbar. Nah, ini kan udah la yastawun, nggak sama. Nah, sampai di sini jemaah saya muliakan, kita sudah bisa dapatkan perbedaan la yastawunnya itu dalam 5 hal di ayat ini. Dalam iman, dalam pendengaran dan dalam penglihatan dan pendengaran, kemudian dalam sujud, kemudian dalam azab, dan dalam surga dan neraka. La yastawunnya itu. Maka tatkala kita baca ini setiap subuh, kita sudah dapat pilihan. Ini perbedaannya ada 5 yang untuk orang mukmin, untuk yang fasik juga ada 5. Tinggal kembali kepada kita semua, kembali kepada para pendengar surat As-Sajdah untuk bisa mengambil jalan yang terbaik, yaitu jalan orang-orang yang mukmin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.